Pengalaman ini terjadi padaku belum lama. Kira-kira 2 bulan yang lalu. Aku adalah seorang mahasiswi jurusan teknik di sebuah universitas negeri di Bandung. Hari itu adalah hari yang melelahkan untukku. Karena di hari itu aku menjalani ujian 3 mata kuliah sekaligus. Dari pagi sampai sore. Ditambah lagi, saat itu aku kebetulan sedang datang bulan. Sekitar jam 3 sore, saat pergantian ujian, aku meminta izin kepada pengawas untuk ke kamar mandi. Karena aku merasa sangat tidak nyaman. Aku harus mengganti pembalutku. Akhirnya dengan tergesa-gesa, aku ke kamar mandi kampus dan mengganti pembalut. Pembalut yang lama aku simpan begitu saja di tempat sampah kamar mandi. Segera setelah aku mengganti dengan yang baru, aku langsung meninggalkan kamar mandi dengan terburu-buru. Akhirnya sekitar jam 7 malam, aku sampai di kosan. Lega rasanya. Capek banget. Dengan cepat, aku membuka kunci kamar, melemparkan tas dan jaket yang sedang kupakai, dan menyambar alat mandi serta handuk yang digantung di depan kamarku. Kamar yang aku tempati letaknya agak jauh dari kamar mandi. Ya maklumlah, demi mendapatkan harga murah, aku memilih tempat kos yang tidak terlalu mewah. Untuk menuju kamar mandi, aku harus melewati 3 kamar dan 1 lorong. Duh, heran. Kok jam segini anak-anak belum pada pulang ya? Gak kayak biasanya, sepi banget. Jadi agak merinding gini. Sesampainya di kamar mandi, aku mengunci pintu dan mulai menanggalkan pakaianku satu persatu. Ternyata udaranya menjadi lebih dingin dari yang kubayangkan. Malas mandi. Tapi aku harus memaksakan diri nih buat mandi. Karena kondisi badanku tidak bersih. Biasalah, lagi dapet. Aku membuka pembalut yang tadi sore aku ganti di kampus dan menaruhnya di pojok kamar mandi. Akhirnya, aku mulai membersihkan badanku. Astaga, dingin banget. Dingin, tapi sebetulnya menyegarkan. Seolah bebanku seharian tadi hilang. Aku mulai mengguyur kepalaku sekali lagi. Dan ketika aku membuka mata, seolah ada yang sedang mengintipku dari celah pintu. Tapi mungkin cuma perasaanku aja. Akhirnya aku agak mempercepat mandiku dan segera membersihkan pembalut yang aku taruh di pojok kamar mandi. Aku mengambil pembalut itu. Dan belum sempat aku membersihkannya,
lampu kamar mandi tiba-tiba mati. Sial. Lalu aku mencoba mencari korek gas yang biasa aja disimpan anak-anak di atas pintu kamar mandi, yang sengaja disimpan untuk teman-temanku merokok. Biasalah, supaya gak ketahuan. Namanya juga kosan cewek. Kemudian, setelah aku mendapatkan koreknya, aku mencoba menyalakannya. Tapi baru sebentar apinya menyala, tiba-tiba apinya mati, seperti tertiup angin. Aku mengulangi mencoba menyalakan korek itu. Lagi-lagi koreknya mati, seperti ada angin yang bertiup. Aku diam sejenak dan mencoba untuk menyalakan kembali. Tapi tetap sama. Astaga, aku jadi merinding. Mana di kosan gak ada orang. Dan untuk kesekian kalinya, aku mencoba menyalakan korek. Kali ini koreknya berhasil menyala. Dan ketika aku berjongkok mencari pembalut yang tadi kusimpan di pojok kamar mandi, tiba-tiba di depanku, astaga, di depanku terlihat sesosok perempuan. Perempuan itu sangat menyeramkan. Dia berjongkok di pojok kamar mandi sambil memegang sesuatu. Dan ketika kulihat dengan jelas, astaga, perempuan itu sedang memegang pembalut yang tadi aku simpan di pojok kamar mandi itu. Dan dengan mulut yang menyeringai, tiba-tiba dia menyulurkan lidahnya yang panjang dan menjelati pembalutku. Aku perlahan mundur dan mencoba membuka pintu kamar mandi. Tapi pintunya tidak bisa dibuka. Astaga, bagaimana ini? Sekilas kulihat perempuan itu tampak melihat ke arahku, menyeringai sambil menjelati dengan lahap pembalutku. Dan beberapa detik kemudian, lampu tiba-tiba menyala. Dan perempuan itu hilang. Dan tiba-tiba saja pintu berhasil dibuka. Dan aku segera berlari keluar, memasuki kamar. Aku segera berlari ke arah tempat tidurku dan menutup diri dengan bantal dan selimut. Sayup-sayup, mendengar suara cekikikan dari depan kamarku. Itulah yang terakhir aku ingat. Ketika aku sadar, aku sudah berada di antara teman-temanku. Mereka pun terlihat ketakutan. 2 orang di antara temanku bahkan sedang menangis. Dan sekilas aku melihat keluar lewat jendela. Astaga, di
sana, di atas pohon seberang kamarku, kuntilanak itu duduk menatap ke arahku.